Oke guys, welcome back to Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri mapping forex ya, dimana gue akan memberikan analisa mengenai dan pandangan gue ya mengenai market forex dan gold selama beberapa hari ke depan ya, paling tidak 1-2-3 hari ke depan sampai dengan di 1 minggu ke depan ya. Dan biasa gue bikin video ini di awal-awal minggu. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa link video di atas. Gue taruh playlistnya, ada bongkar teknik forex, ada mapping forex seperti ini. Kalian bisa start untuk mulai belajar. Itu adalah free content, silahkan dimulai dari sana. Dan sebelum kita mulai, kalian juga perlu tahu bahwa ini yang saya lakukan adalah merupakan 2 step awal di dalam melakukan analisa mapping forex, yaitu kita mengidentifikasi tren dan momentum dari sebuah pergerakan harga atau pair gitu ya. Lalu kita memprediksi direction dan targetnya itu sampai mana. Jadi 2 step awal. Nah, di step ketiga yaitu kita menentukan cara entry, SL dan TP. Lalu di step keempat kita menentukan plan B jika memang diperlukan. Itu biasanya saya berikan di VIP channel. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi, kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya. Dan seperti biasa yang gua akan bahas adalah dari beberapa pair yang masuk di dalam watchlist pantauan gua gitu ya. Dan gue melakukannya itu dengan cara membuat dulu custom currency strength dan weakness. Gue juga pernah bikin videonya, gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, itu bukan untuk langsung ke buy atau sell, tapi itu untuk men-screening saja pair apa yang gue pantau. Yang pertama kita akan masuk dari gold terlebih dahulu. Nah, gold ini jelas ya untuk tren. Jadi kita identifikasi trennya, jelas turun di daily dan di H4 dia turun. Namun pertanyaannya adalah apakah yang terjadi ya di daily chart. Dan ini kalian perhatikan, apa candlestick pattern yang terjadi di daily chart, dia ada semacam bullish engulfing ya. Dan bullish engulfingnya ini terjadi di area bawah ya, di area support, dan dia sudah membentur area-area support yang signifikan atau kita sebut dengan key level ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini menjadi resistance, support, dan itu rejectionnya di sana. Oke. Nah, artinya di sini kalau saya melihat trennya gitu ya, trennya adalah turun jelas, tapi directionnya mungkin saya akan berpikir directionnya itu naik dulu gitu ya. At least dia terjadi pantulan harga, meskipun di sini udah terjadi pantulan harga yaitu di candlestick pattern bullish engulfing. Artinya apa? Kalau harga turun kembali ke area-area bawah, ke area retracementnya, maka yang saya berpikiran untuk mencari posisi untuk buy lagi gitu ya. Terutama kita lihat dulu ke lower time frame-nya. Apakah dia ketika naik itu ada nge-break resistance yang cukup penting atau tidak. Ini di H4 ya. Oke, kita identifikasi terjadi apa di H4. Biasa kalau turun itu ada garis trend line ya, kita boleh tarik dan kita bisa melihat di sini ada 2 garis trend line. 2 titik ya, 2 titik garis trend line. Yang dimana kalau 2 titik biasanya saya kurang terlalu suka ya. Saya sukanya kalau dia ada 3 titik dihajar breakout itu lebih valid lagi. Jadi saya coba turunin ke H1. Oke, nah di H1 di sini dia ada trend line ya yang lebih valid gitu ya, karena di sini dia beberapa kali kena ya. Jadi artinya dia ada banyak titik di situ dan di sini dia breakout. Oke. Nah, lalu di sini kita perhatikan zone yang cukup baiknya, kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari retracementnya, tarik dari bawah ke atas. Oke. Dan kita nyalakan yang valid ya, 50 hingga 61,8. Jadi areanya di sini kita lihat ke kiri ya. Di sini ada support dan di sini pun ada support. So, jadi areanya kurang lebih di sana ya untuk ngebidik buy ya. Jadi di area 50 hingga 61,8. Saya akan tunggu reaksi harga di sekitaran 18.07 dan 18.10 untuk diambil tradingan buy ke atas. TP1-nya bisa di sini nanti, atau bahkan dia bisa hingga menuju ke area yang lebih tinggi yaitu 18.55. Dan ini sejalan dengan rejection yang terjadi di daily chart di area support tadi. Oke, itu tadi dari gold. Lalu berikutnya di USD Jepang Yen. Saat ini kita lagi ada posisi sell juga. Ya, di sini trennya lagi naik ya. Trennya naik, namun oke, sebentar. Ya, trennya naik, dia telah membentuk double top, dia udah jatuh, dan ketika jatuh dia membentuk lower low sedikit ya di daily chart. Lalu di H4, di H4 nya juga terlihat pattern ya,
semacam head and shoulder ya. Di sini dari double top ujungnya, di sini ngayun-ngayun ke bawah dan low-nya lebih rendah daripada low yang ini. Turunnya pun terjadi impulsif. Sekarang terjadi koreksi ke EMA 50, dia terjadi rejection. Harusnya ini bisa turun lanjutan ke bawah ya, level targetnya hingga ke area kaki di sini, area support 127 hingga 128 ya, 127,5 ya, ini USD Jepang Yen. Lalu di USD CHF juga naik terus ya, kita identifikasi trennya dia naik terus. Namun kalau kita teliti dan perhatikan, ini sudah ada pin bar ya di daily chartnya. Kita mundurin ke weekly untuk melihat apakah dia udah membentur area resistance key level yang cukup penting, dan itu ada di sebelah kiri. Ini weekly chart ya. Di sini ada beberapa kali resistance 1 2 3 1.0024 ya. Ini area ya, range ya. Jadi areanya cukup gede karena ini di weekly chart. Oke, lalu tadi di daily chart kita melihat dia terjadi semacam pin bar, dan kalau kalian turun ke H4 kalian akan melihat di sini ada reaksi harga yang cukup bagus, yaitu dia terjadi false break, plus di sini dia juga udah terjadi yang namanya evening star ya, candlestick pattern di sini. So ini cukup valid ya untuk ditradingkan sell bagi saya, dan ini targetingnya paling tidak ke level 0.9900. Nah itu udah lewat ya, udah lewat, artinya entry terbaik itu dilakukan di level atas tadi 1.0014. Nah kalau udah lewat seperti ini gimana? Boleh turun ke H1 untuk mencari retracement ya. Jadi kita asumsinya nih, misalkan adalah arahnya ke bawah directionnya, kita bisa tunggu koreksi untuk diambil tradingan sell. Nah kita bisa masukin ke EMA yang lebih banyak ya. Jadi saya pakai EMA 213490. Kalau di sini dia udah cross semua, kita turun ke M30 misalkan. Nah di sini ini akan menjadi dynamic resistance ya, levelnya 1.0000, dan ini juga cukup baik ya, karena ini merupakan angka psikologis ya, karena dia angkanya bulat ya, 1.0000 bisa diperhatikan ya untuk mencari tradingan sell ke bawah CUSD CHF. Nah kalau dapat di area tersebut, kita punya ruang gerak yang cukup bagus, kita 100 pips ke arah bawah. Oke, beberapa pair lagi di sini. New Zealand USD ya, New Zealand USD kita mundur ke chart gede, dan saya ganti dengan template yang sederhana ya, saya pakai EMA 50 saja. Dia juga beberapa minggu terakhir turun terus-terusan, dan 3 hari terakhir mulai candlenya biru ya, mulai naik. Artinya, dan di sini stokastik juga ada mulai mengarah ke atas ya, golden cross ke arah atas. Nah kalau seperti ini, dan di sini ada 2 resisten yang udah mulai dijebol. Nah sayangnya di atas ini 0.6407 ini udah ada key level lagi, meskipun di atasnya ada lagi, artinya ruang gerak untuk naiknya menjadi tidak menarik ya kalau di entrykan langsung di area saat ini. Artinya kenaikannya tinggal dikit sekali ya, 42 pips, kecuali pair ini dikasih turun koreksi ya, kembali ke area key level di sini. Ini ada resisten yang harusnya menjadi support, baru diambil tradingan buy, sehingga ini memberikan ruang gerak risk to reward ratio yang lebih bagus, bisa dapat 100 pips, dan atau bahkan kalau misalkan marketnya kuat ya, bukan tidak mungkin NZD USD itu ditarik sampai 0.6540. Jadi kalau saya akan tunggu koreksi dulu ya untuk diambil buy on weakness istilahnya untuk New Zealand USD. Kalau dia lanjut terus naik, saya nggak akan sentuh NZD USD karena masih ada beberapa pair lain yang lebih bagus. Euro Jepang Yen. Oke, kita identifikasi trennya. Trennya itu naik ya, tapi beberapa hari terakhir ada crash gitu ya, ada jatuh ya. Dan kalau kalian perhatikan, identifikasi di sini sebuah pattern yang disebut dengan head and shoulder ya. Saya bikin di sini patternnya. Ini adalah bahu kiri, di sini adalah kepalanya, lalu di sini menjadi right shouldernya. Ini break daripada neckline-nya, dan saat ini retest kepada neckline-nya. Jadi harusnya setelah itu dia bisa drop ya. Jadi ini kalau kita tarik neckline-nya di sini, dan dia lagi retest nih, saat ini lagi retest ya. Artinya apa? Potensi untuk menjadi trading sell. Nah, jadi harus diperhatikan bagaimana cara tradingnya. Saya akan menggunakan reaksi harga di EMA 50 di sini. Oke, di H4-nya. Kalau turun ke H1, pastikan ada semacam
Ini udah mulai terjadi ya, rally base drop kalau di M30, artinya udah cukup ada validasi di lower time frame-nya untuk diambil trading and sell. Dan seandainya jatuh ya, seandainya sebagai targetnya kita bisa menggunakan awal dari kenaikan di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan area-area bawah sini sebagai target pertamanya. Oke, saya ganti dengan warna hijau misalkan. Nah, jadi dari kondisi saat ini ada ruang gerak sekitar 180 pips hingga 200 pips EUR JPY. Jadi range-nya lagi gede-gede banget. Nah, kalian perhatikan ya, kalau range gede-gede begini kalian harus mempunyai satu trading plan yang baik. Oke, dan saya akan menggunakan tadi EMA 50 sebagai triggernya ya. Rejection di EMA 50. Berikutnya di Euro USD yang saat ini saya menilainya ya, ini tren jelas turun ya, kita identifikasi tren jelas turun, dia lagi koreksi kembali ke area supportnya yang harusnya bisa jadi resisten. Namun ruang geraknya kurang baik saat ini kalau saya lihat ya. Kenapa demikian? Karena di sini di H4-nya ada candlestick pattern bullish engulfing yang memakan 2 candle biru di sini. Artinya ini menjadi area tahanan ya. Dan kalau trading dari key level saat ini, misalkan contoh, misalkan kita trading di sini ya, karena di sini ada beberapa key level, beberapa support, lalu harapannya di tradingin sell ke bawah, ini ruang geraknya dikit banget ya, sekitar 70-80 pips, di mana range gerakan dia si Euro USD ini lagi kencang. Jadi risk to reward rasionya nggak sebanding bagi saya seperti itu. Jadi saya nggak akan sentuh dulu Euro USD ya, terkecuali mungkin dikasih harga di atas sini. Oke. Nah, di sini saya akan mencari area untuk sell si Euro USD. Oke, GBP USD juga ini lebih baik ya, karena saya melihat di sini dia udah lebih dekat ke area structure-nya. Yang di sini ada beberapa support ya, ini menjadi key level, dan seharusnya kalau terjadi reaksi harga di sekitaran level sini bisa ditradingkan untuk sell ke bawah, dan ini range gerakannya akan lebih baik dibanding daripada Euro USD. Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.